boleh untuk diteliti dan dikoreksi. Nah, kalau seumpamanya kita tidak boleh meneliti kitab An-Nafha Ambariyah, dari mana sumbernya dia menyebutkan Abdullah, berarti kan itu dianggap sama seperti Quran dan hadis statusnya, nggak boleh dikritik. Oh iya. Lah kan kacau kalau begitu. Iya. Assalamualaikum, Junior. Waalaikumsalam. Junior. Warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Mau nanya Ada yang nih, bisa enggak? Junior, nanya aja. Ada bayar parkir. mau nanya ini, Ustaz, tentang Al-Qatiri itu yang sudah tes DNA, gimana itu tanggapannya? Aduh, saya nggak tahu. Saya bukan pakar DNA soalnya. Saya kurang paham. Mohon maaf. Kalau gitu ya. bicara DNA, saya bukan pakarnya. Tapi kalau diskusi tentang masalah kaidah-kaidah nasab, insya Allah saya sedikit banyak mengerti gitu. Tapi Gus, maaf Gus, di Yaman itu banyak fatwa dan dari mufti-mufti Yaman itu yang menolak. Gimana itu Gus? Menolak siapa? Menolak Ba'alawi Oh, memang dari benar. Yamannya sendiri. Hah? Benar itu. Memang benar. Kan Iya, mereka itu belum memiliki syahadah isbat nasab dari nakobah-nakobah yang ada. Gitu loh. Iya. Maaf Bang, Al-Qatiri hablub grupnya apa? J1 itu. J1. J1 ya? Iya, sudah. Iya. Sudah Memang dites. Al-Qatiri kan bukan dari Mengamalkan. Ba'alawi. Betul. Bukan. Justru Al-Qatiri itu orang Arab asli. Orang Arab asli. At-Tamimi juga. Iya. Jadi ada teman kemarin kan di Komalnya siapa itu ada ahli nasab sempat ngobrol sama saya menjelaskan bahwa kevalidan tentang DNA itu, tes DNA itu adalah 99,99% katanya. Nah, oke lah kita ambil 98% kita turunkan katanya kan. Nah, sisanya itu kami siapkan untuk Ba'alawi membuktikan nasabnya secara DNA. Nah, panjang lebar penjelasannya kemarin, cuma karena kita tidak paham tentang ilmu DNA kan, ya manggut-manggut aja. Tapi rasional apa yang beliau sampaikan itu sempat saya kemarin sudah sempat saya follow dan beliau follow saya. Cuma ini karena punya privasi, saya cari-cari tadi tidak ketemu. Kata beliau siap kalau saya misalkan mau diundang ke room mana, saya kalau untuk masalah DNA saya siap jelaskan, kata beliau. Jadi semua ahli-ahli DNA dari pihak Ba'alawi itu beliau sanggah. Beliau sanggah. Begini loh, mereka itu menolak yang ini, hanya menyodorkan yang ini begitu. Ada bahasanya tersendiri dia. Gitu, Gus. Iya. Membutuhkan punya mereka aja lah Ba'alawi ini. Artinya ya itu tadi dari pemaparan Gus Hasan ini memang tidak mempunyai celah untuk mereka itu tersambung kepada Rasulullah. Tidak mempunyai celah mau dari jalur mana? Dari data sudah beliau Gus Hasan sudah memaparkan dari segi data, dari fakta sejarah tidak ada. Kemudian dari tes DNA juga tidak tersambung. Bahkan sempat saya tanya kemarin, narasi saya kan narasi yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu jangankan zuriat Rasulullah, orang Arab saja bukan. Bagaimana saya tanyakan bagaimana dengan narasi itu, Pak Bang? Saya bilang kayak gitu kan. Betul itu katanya. Betul narasinya itu. Bahwasanya Ba'alawi itu jangankan tersambung ke zuriat Rasulullah, orang Arab saja bukan. Nah, lalu bagaimana kalau mereka mengaku-ngaku? Apakah kita apakah kita ikuti juga pengakuan mereka?
Nah, di situ perlu kita pikirkan lagi. Terutama para Balawi muhibbin-muhibbin, teh yang ayolah. gunung es. Buan penguin yang di gunung es di Antartika sana tuh. Nah, menyahut Jadi datang. semua hujah-hujah yang mereka paparkan, mereka mau Bagi menyanggah, kita tuh- menyanggah. Ya, Bagi kita tuh cukup melihat apa namanya rekam jejak saja. Kalau mau bicara Betul. DNA itu kita lihat rekam jejak saja. Di mana di Betul. awal-awal itu kan dengan berapi-api Habib Rizik itu kan meminta bagi orang-orang yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi untuk melakukan tes DNA. Iya. wajib lagi. Oh iya kan? Tiba-tiba Supaya menantunya ketahuan mengatakan kan, kata dia haram. kan. Supaya ketahuan kata dia kan, mana yang asli, mana yang palsu kan begitu. Aku istiqomah mengikut kata-kata Habib Rizik yang ngaku-ngaku jurat Rasulullah wajib tes DNA. Iya. Tapi ketika para zuriyah Wali Songo itu melakukan adu data dan argumen dan juga tes DNA, lalu tiba-tiba menantunya bilang haram. Kapan Soalnya Rasul Gus, pasal itu? kalau mertuanya titah mertuanya dilaksanakan, wah, rungkatlah mereka semua. Bagaimana nasib kita? Mungkin kayak gitu kira-kira. Assalamualaikum Hafiz. Assalamualaikum Hafiz. Hapit. Bandar Hapit. Ikam tendanganku nih gancang, teripai langsung kam. Enggak, kan lucu ya. Lucunya begini loh. Oke. Apa mereka enggak malu ya? Mereka ini kan Sama aja. mertua dan menantu loh. Iya, Sama-sama tokoh FPI. iya. Apa enggak malu mereka? Mertuanya bilang begini, lalu berapa bulan Menantunya. berikutnya menantunya bilang begini. Nah, Tapi Paman Suhadi di antara namanya. mereka memang sudah mulai ini kok. Gus, kalau kita lihat sudah mulai saling gontok-gontokan di antara mereka sendiri. Terus habis Assalamualaikum. itu Ayo, Waalaikumsalam. salam. Ah. Terus habis Salam itu. sayang Mas Hasan. ya, Salam ya sejahtera. Pak Swadi. Ya Pak Swadi. Terus begini kabarnya, Pak teman-teman, Swadi? dengan PD-nya dia mengatakan penelitian Kiai Imad ini di kandang kebo. Gimana itu? Dikira berkata dengan PD-nya begitu, dikira dia sudah di atas Enggak. angin. Artinya kan begini, kalau penelitian di kandang kebo aja nggak sanggup mereka jawab, bagaimana kalau di universitas gitu loh? Iya. Enggak, iya. Ya mereka kan Balawi kan bisanya kan memalsukan nasab, memalsukan senjata atau pesawat nggak mampu kok. Maksud bisanya itu memalsukan nasab sama kuburan aja. Suruh masukkan pesawat atau laptop itu nggak mampu. Kalah sama Cina. Kalau Balawi membenturkan pesawat bisa Pak Suhadi. Gitu. Ya ini kan Masukkan data. kekomitmenan Mas. Lo bener loh. Saya yang paling saya marah sekali. Ya, dia itu selalu mengajak dari golongan mereka. Ya amin non sewu Mas. Permisi ya. Sampai Oke. detik ini saya tidak pernah lihat Kiai Nusantara itu mengajak umatnya, ya, umatnya itu untuk membenci, bahkan memberontak pada apa? Pemerintah, membenci aja loh ndak. Lah itu kan terus-terusan seperti itu. Itu kan kelakuan bajingan itu. Mafia yakuza pembodohan bertopeng agama. Saya kerasa. Pak Swadi, kok turun Pak Swadi? Kenapa tekipai sih? Sinyalnya Mental sih deh. Mental. Mental. Habis Pak Swadi, paketnya habis itu. Hafiz tadi mana? Turun juga kah? Hafiz Sudah tadi- turun. Turun dua kayaknya. Ini Iya. Pina
Kalau ada anak pandir juga kalau merak tamai juru nah. Nah, kita Jepang kedaikan sekali lagi. Suruh bandir. Assalamualaikum Pak Suhadi. Pak Suhadi. Oke, waalaikumsalam. Ini Komentar tadi ya. Jatuh Pak Suhadi. Oke. Jadi saya pada kebangsaan aja Mas. Benar Mas Hasan. Iya. Saya sakit hati saya. Sakit hati, benar sakit hati. Ya ada Kiai Nusantara itu dalam ceramah-ceramahnya itu membenci pemerintah. Nggak Ya, ada. ya kayak ini. Nggak ada sampai saat ini saya belum menemukan. Insya Allah lah tidak ada. Tapi golongan Rizik, Bahar dan mereka-mereka itu selalu seperti sampai detik ini. Iya. Gitu loh. Sakit hati. Iya, termasuk kan saya tadi itu membacakan narasinya Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, mungkin dari narasi itu Rizik Syihab itu lalu menantang Deddy Mulyadi perang itu. Ada kan tantangan perangnya Deddy tuh, Rizik Syihab tuh menantang perang. Siapkan pasukanmu Mungkin dia katanya. kabur tuh. Orang perang dia kabur. Dari moralitas, dari kelakuan kan sudah jelas itu. Itu kan Yakuza pembodohan bertopeng agama Mas. Bener loh, itu merusak bangsa, merusak tali-tali persatuan. Hanya dia menanya bertopeng agama. Iya, Begitu. betul. Dan Makanya kita mohon harus maaf cerdas. Pak, ke apa namanya, kayaknya apakah bahkan boleh dikatakan kemunafikan juga ada pada sebagian mereka itu. Kita tahu, kita ambillah salah satu contoh kan. Salah satu contoh Habib Agus kayak itu. Ya, Habib Agus yang dengan sukarela melakukan tes DNA dan menerima apapun hasilnya. Nah, setelah diserahkan hasilnya ternyata ditolak, bahkan minta mubahalah. Ya, apa kayak gitu tuh. Iya, karena dia mengira saking yakinnya dia J1. Begitu G dia minta mubahalah. Lah, itu namanya bunuh diri. Pinternya cuma memalsukan kuburan aja, memalsukan hasil tes DNA dia nggak mampu. Ketahuan. Ya, Gitu loh. kalau memalsukan kuburan wali, kuburan kiai, kuburan nabi itu kan ada dalam buku mereka kan. Nah, kalau memalsukan tes DNA enggak ada Pak Suhadi. Nggak Makanya bisa. belum berani mereka memasukkan. Itu. Makanya saya ngomong itu mafia pembodohan itu. Kasihan saudara-saudara kita yang sebenarnya orangnya baik, tapi Ya. salah dalam apa circle, gitu loh. Betul. Sedih saya, gitu. Sama Pak. Tapi yang namanya doktrin dengan keyakinan itu ya kayak ini tadi tapping ini tetap cinta kepada Pak Alawi katanya kan. Silakan Ya, aja Mas. cinta sih cinta. Tapi ya cinta sih cinta, cuma ya pakai juga lah logika tuh, disisakan lah ruang untuk logika kita berkembang. Saya juga loh dulu termasuk Muhibin juga dulu. Gini. Tapi dengan adanya fakta-fakta yang terbuka sekarang, lebih-lebih dengan adanya kajian-kajian Kiai Imad dengan kawan-kawan ini kan, semakin kesini kita pikiran tuh semakin terbuka bahwa ini adalah sebuah pembodohan yang masif. Nah, Kalau saya diancam dengan menanyakan masalah ketersambungan nasab ya, dengan dikatakan itu orang tidak karu-karuan, orang bodoh, orang kafir atau apa, ya sebenarnya kita ini orang cerdas itu akan selalu mempertanyakan bagaimana dan bagaimana, itu bukan kayak kebun dicocok hidungnya, masalah neraka atau apa, ya sudahlah. Saya siap masuk neraka gitu aja. Yang penting diperjelas gitu aja. Karena jiwa saya bebas, nggak terikat Mas.
Nggak terbelenggu saya. Gitu. Kalau saya seperti itu, mau siapapun yang menang. Tapi kalau nggak Gimana masalah juga nggak nih? bisa. Pengangguran ada 4, sembako mahal, listrik BBM naik, terus itu yang dibahas. Oke. Ya kamu Gini, aja minta sama Habibmu sana lo. Silakan Gus, silakan Gus. Gini Bang. Mas naik aja Mas. Gini Bang, ya. Kan di TikTok ini kan banyak komal, Mas. Gitu loh. Komal yang membicarakan Iya. politik ada. Komal yang membicarakan tentang masalah apa namanya? Kesehatan ada. Komal yang membicarakan tentang seni, musik atau seni lukis ada. Nah, di sini nih komal yang membahas nasab gitu loh. Jadi Iya. kalau kamu nggak mau membahas nasab atau nggak mau mendengarkan kajian nasab, kamu pindah komal yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu loh, Mas. Iya. Benar. Nah, masa sekarang misalkan begini, di bioskop itu lagi memutar film horor misalkan. Kamu pengen lihat film kasmaran, ya kamu jangan datang ke bioskop yang nggak memutar film yang kamu inginkan. Kamu cari bioskop yang memutar film yang kamu inginkan, kan begitu. Masa kamu Di mau ke situ- Bandung? Kamu mau ke Bandung, tapi kamu naik bis jurusan ke Lampung, yang nggak nyampe. Gitu. Di situ saja sudah terlihat pola pikir mereka sudah. Jadi kalau mereka tetap taklid ya wajar lah kan. Artinya ya pokoknya tadi itu yakin aja, kata ulama sudah, ikut ulama sudah katanya kan. Tapi tidak mau menelusuri dari awal bagaimana sih seluk-beluknya. Dan memang kalau dibiarkan Lucu, saja, kamu, Gus, kamu kalau- tidak kamu Kalau tidak punya pekerjaan. Terus kamu menyalahkan orang Cina masuk ke Indonesia. Sekarang saya tanya nih, handphone yang kamu pakai produk mana? Apa ya? Gini loh. Nabi itu tidak pernah mempermasalahkan ada orang Syam, ada orang Persia, ada orang Habasya, ada orang Gipsi, bahkan ada orang Cina loh yang berdagang di Madinah itu. Nabi tidak pernah masalahkan itu. Kamu kok jadi permasalahkan orang kerja di sini? Sementara orang-orang kita juga banyak kerja di luar negeri sana, gitu loh. Di Taiwan itu kan banyak toh Mas. Di Hong Kong juga banyak. Lebih banyak kita yang ke sana loh Mas. Lah iya, gitu loh. Nah iya. Sering ngolok-ngolok 9 naga. Kalau kamu punya kemampuan, bikin 9 apa? 9 kubah atau 9 onta atau apa? Misalnya konsorsium. Nah, itu Itu- baru sehat. Itu Pak Swad, itu adalah salah satu trik pembodohan umat. Jadi Betul. Iya. dia itu hanya menyerang personal. Kalau dia tidak suka kepada kalau dia memang kalah dalam kancah perekonomian, harusnya jangan nyerang personalnya, tapi tingkatkan skillnya, Setuju. gitu Ini loh. beda kan? Ini bertolak belakang gitu loh. Jurus mabuk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bani Arsyadi. Sudah mandi kah? Alhamdulillah sudah Gus. Kenapa biasa Sudah 3 hari yang lalu ya, Bani ya. Enggak. Kemarin itu kan di roomnya siapa, Gusti Andri itu. Ini saya lagi sama istri Gus, jangan diomongin Gus, tolong. Ya Allah. Enggak, maksudnya teman-teman ini biar nggak salah paham. Lanjut Gus. Aduh, saya emang Gus mau tanya Gus. Iya, monggo, Maaf, monggo, Gus. monggo. Monggo, monggo.
Eh, bagaimana Gus kalau begini pertanyaannya? Apakah mungkin zuriyah Rasulullah itu ada yang menjadi PKI atau murtad? Nah, selama ini kalau mereka menjawab, ya mungkin saja bisa jadi gitu. Gimana menurut pendapat jenengan Gus? Kalau berdasarkan literatur sejarah dari mulai zaman Nabi sampai sekarang itu belum ada tuh sejarawan ataupun nasabah yang merekam bahwasanya ada zuriyahnya Nabi itu yang murtad, itu nggak ada. Kebanyakan itu zuriyahnya Nabi itu jadi para ulama, jadi para pejuang, jadi negarawan, itu yang banyak tuh. Jadi tanda tanya besar memang Gus ya. Yang pertama, Oh iya, karena yang kan begini loh, ya. Di dalam metode Al-Qiyafah itu ada pembagian, ada Qiyafatul Bashar, ada Qiyafatul Athar. Nah, Qiyafatul Bashar itu melihat keserupaan fisik. Kalau Qiyafatul Athar itu melihat keserupaan sifat, watak, dan karakter. iya. Nah, jadi mana mungkin kalau memang dia zuriyahnya Nabi, wabil khusus Nabi Muhammad, ya, terus dia tidak mewarisi watak, sifat, dan karakternya Nabi sama sekali. Kan nggak mungkin. Sedikit banyak pasti mewarisi. Maka karena dia mewarisi daripada karakter, watak, dan sifat leluhurnya, yaitu Nabi Muhammad, otomatis tidak mungkin murtad walaupun sedikit, gitu loh. Iya. Tapi dalih mereka gini Gus, bagaimana dengan anaknya Nabi Nuh? Lah, kalau anaknya Nabi Nuh itu kan beda. Apakah itu sepakat ahli tafsir bahwasanya itu anak kandungnya Nabi Nuh? Kan itu anak bawaan istrinya, anak sambung. Kan An itu anak sambung, bukan anak kandung. Iya. Makanya dia tidak mewarisi karakter, watak, dan sifatnya Nabi Nuh. Berbeda dengan Sam, Ham, dan Yafet yang anak kandungnya. Iya. Begitu juga bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, itu bukan bapak kandungnya, itu adalah paman yang merawat Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu yatim. Oh, Mulai dari dalam kandungan. bukan anak kandungnya. Bukan. Nah, ini Dia kan cuma anak perlu diketahui ini. Iya, taunya kan anak-anak gitu. Nah, makanya kan kita perlunya belajar Iya. supaya kita tahu. Makanya kan Allah itu menurunkan wahyu pertama itu bukan mendengar Raja Ganjil, Bani Arsyadi, tapi apa? Iqra, membaca. Ya, baca. Lah teman-teman ini senangnya hanya mendengar dan melihat saja. Betul. Padahal Karena perintahnya adalah Iqra, baca. Karena sekarang zaman instan Gus. Tinggal buka, lihat, dengar. Iya. Termasuk kisah Nabi Ayub yang katanya seluruh tubuhnya itu dikerubuti ulat belatung. Itu kan tidak benar cerita itu. Itu cerita Israiliyat, dibantah di dalam kitab Nurul Dolam, karya daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi yang mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Kan begitu.
Oh, jadi cerita-cerita yang beredar ya bahwa tubuh tubuh beliau itu dipenuhi dengan belatung itu tidak benar ya Gus ya? Nggak benar. Hmm. Ini Khairul Idam, khususan komentarnya tentang video Nabawi TV yang ke Mesir. Begini loh Bang, dia mau pergi keliling dunia kemanapun, kalau dia tidak bisa menunjukkan syahadah isbat nasabnya ya percuma. Itu namanya apa? Pencitraan doang. Seakan-akan dekat dengan nakoba-nakoba, ya toh. Kalau cuma dekat apa perlunya? Gitu loh. Misalkan kita dekat dengan presiden, apa manfaatnya kalau kita bukan bagian dari pemerintahannya? Gitu loh. Hanya pencitraan saja. Iya. Bukti yang dibutuhkan itu adalah burhan, bukti au dalil atau argumentasinya. Nah, itu pansos lah gitu loh. Iya. Mencari dukungan Jadi, mereka itu. Ini membuat kita itu semakin yakin di dalam berprasangka bahwasanya betul-betul nasabnya nggak sambung. Lah kok sulit amat gitu. Cuman minta syahadah nasab. Sementara dzurriyyahnya Wali Songo itu kan seperti pesantren Sidogiri, pengasuhnya Kiai Mas Fuad sama Kiai Mas Nur Hasan, terus sama Genggong Kraksan, Kiai Saiful Islam dan Gus Alek. Itu dalam jangka waktu 2 tahun mengajukan syahadah isbat nasab keluar. Kenapa mereka ini sudah hampir 2 tahun setengah tidak keluar-keluar? Ada apa dengan dirimu? Lah kamu belum punya mereka ini kan belum punya syahadah isbat nasab udah keluar-keluar. Maka mereka tuh sudah mengatakan bahwa nakobah mana yang membatalkan Ba'alawi? Ah. Ya gimana mau ada yang membatalkan, wong isbat aja nggak ada. Bagaimana ada pemecatan kalau belum ada pengangkatan karyawan? Bagaimana ada perceraian kalau belum ada pernikahan? Nah iya. Bagaimana mau nyandung kalau belum beristri sama sekali? Ya kan? Bagaimana orang itu mau berpoligami kalau satu aja belum nikah gitu loh. Artinya mereka itu hanya mencoba bernarasi yang meskipun tidak logis. Iya, Yang penting mereka narasikan aja dulu lah. Mereka Kayak hanya gitu bermain kata-kata. Dan orang yang terlalu banyak bermain kata-kata itu membuktikan bahwasanya mereka itu tidak mampu memberikan bukti akan keabsahan nasabnya gitu loh. Iya, iya. Tapi gini Mas Hasan ya, dalam masalah ini kan kita harus tetap kompak loh Mas Hasan. Saya sering ngomong ya, kita jangan merasa menang. Walaupun sampai detik ini mereka belum menunjukkan apa bukti yang kuat bahwa golongannya Ba'alawi itu tersambung. Karena kalau seseorang atau siapapun yang merasa menang lebih dulu, itu sebenarnya bukan kemenangan nantinya, malah kekalahan, malah kehancuran. Walaupun dengan cara apapun itu akan kita diberikan kenyataan yang seperti itu. Iya, makanya Pak Swadi, saya kan ketika diskusi dengan para habaib itu, saya kan selalu katakan begini. Bagi saya, untuk saat ini nasabnya Ba'alawi itu masih tahtal bahas. Gitu loh. Maksudnya bagaimana? Nasabnya Ba'alawi ini statusnya masih dalam penelitian dan pengumpulan data. Belum sahih derajatnya. Gitu loh. Siap. Tapi pada kenyataannya kan orang-orang Ba'alawi itu mau diakui apa tidak, ya
suatu kelompok, suatu golongan itu juga dipengaruhi dengan apa? Ekonomi juga. Ekonominya Iya. dalam artian apa? Permodalannya hasil mengumpulkan hasil pendanaan masih kuat. Walaupun sedikit sekarang ada berbeda. Masalah untuk pengikutnya masih berkuat, kuat masih ada. Cuman enggak